Tekanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan, itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mr. Q, tentu saja banyak yang kangen. Apalagi kemarin-kemarin politik memanas, beliau kok kagak nongol-nongol ya. Kangen juga gitu ya sama ketawanya beliau. Dan beliau ini kan menjelaskan sebuah hal yang terjadi, artinya menjelaskan dunia perpolitikan yang terjadi di Republik ini kan sangat seru lah. Bahkan beliau tuh mudah menyampaikan dan mudah dicerna ya. Tapi kemarin-kemarin beliau tuh jarang sekali nongol. Mungkin karena sibuk ya, wajar lah. Dan kali ini beliau muncul. Menjelaskan, memberikan pandangannya kepada publik ya terkait kasus Hasto, tokoh tahanan politik. Bagaimana pandangan beliau? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Untuk barang-barang yang tangible, misalnya, tapi hal-hal yang intangible kan juga banyak. Misalnya, kalau tangible itu misalnya jalan, apa harga murah gitu-gitu kan, yang langsung dirasakan dari. Nah, tapi ada intangible, misalnya penegakan hukum. Iya. Ini baru-baru ini kan Sekjen PDI Perjuangan berpidato mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi upaya mempermainkan hukum gitu kan oleh kekuasaan gitu. Hari ini waktu kita syuting Bang Adian Apitupulu memposting nih ada seruan aksi damai dibungkam rezim Mulyono. Nah, ini bahkan dianggap rezim Mulyono, hashtagnya Hasto tahanan politik. Nah, Hasto dibungkam. Iya. Sampai segitu dan itu ya rezim, artinya pemerintah gitu. Memang kita ketahui bahwa ruang publik kita kan bukan ruang yang hampa ya. Tetap ada kontestasi di sana, tetap ada perbedaan-perbedaan pemikiran antar kelompok gitu ya. Yang jelas kalau bicara penegakan hukum, saya kira salah satu ciri menonjol dari Pak Prabowo ini adalah penegakan hukum malah. Begitu banyak isu-isu dan masalah-masalah yang beliau kerjakan pada hari ini. Soal indikasi kecurangan di Pertamina misalnya, dengan tokoh pemain yang istilahnya tokoh lama kan begitu kan, beliau hajar itu. Yang dulu dianggap tidak tersentuh gitu. Kemudian soal bagaimana kebun sawit, perusahaan sawit maupun individu yang masuk ke lahan yang tidak semestinya, hutan lindung dan seterusnya, itu ya harus dikembalikan kepada negara. Ditambah dengan denda ya, ada sekitar 1 juta hektar lahan secara total yang harus dikembalikan kepada negara dan dengan denda. Supaya apa? Supaya ya hukum ditegakkan. Nanti menyusul yang lain-lain, tambang dan seterusnya. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum. Gitu. Soal kasusnya Mas Hasto, nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Ada 2 pandangan. Di satu sisi mungkin Mas Hasto nanti mengatakan ini kita nggak terlibat, kasusnya udah inkrah gitu. Tetapi kalau dibilang kasusnya udah selesai, rasanya kan nggak juga. Karena kan pelaku utamanya siapa namanya? Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap. Begitu. Itu main course-nya di situ. Justru main course-nya di sana. Justru gitu. Kalau mau dibilang, justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan, mantan KPU, siapa yang Tio, siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya
direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya nanti biar dibuktikan di pengadilan saja. Ya padahal iPhone terbarunya Mr. Q sekarang udah waterproof kan? Hah? iPhone terbarunya Mr. Q udah water resistant. Kalau Alhamdulillah. direndam juga masih bisa Alhamdulillah nyala. nggak tahu karena nggak punya handphone. Ya. Xiaomi gue juga Waterproof. waterproof. Samsung Samsung juga waterproof. Iya. Ya, kita tahu bahwa proses hukum selalu pasti ada perspektif lah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang penting penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Gimana kita bisa membedakan atau meyakini bahwa ini kasus yang katanya satu udah kadaluarsa, satu. Yang kedua, ketika sudah berpecah kongsi, udah beda jalan, kasusnya dimunculkan lagi. Saya kira Pak, Ketiga, ya ini adalah wujud sebagai Hasto ini tahanan politik. Ya. Dari segi itu tahanan politik itu kan artinya ya ini politisasi hukum, bahwa hukum dipakai sebagai sarana memukul lawan politik. tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik, ya kan berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Kasus hoax mengenai Kodari misalnya gitu. Bisa juga itu. Atau Jason Script ya. Iya, Jason Script itu kan bagian dari hoax tentang Kodari, bahwa Kodari udah mengetahui hasil merancang hasil. Kan nggak tahu saya merancang hasil. Tapi yang dianggap sebagai bukti bahwa saya merancang itu kan publikasi hasil survei ya, dan itu publikasi survei di Jakarta gitu loh. Dan Mr. Q belum melaporkan ke polisi kan waktu itu? Enggak melaporkan. Setahu saya sih ada pihak yang melaporkan. Bukan disuruh Mr. Q. Hah? Enggak, kenal juga enggak. Itu semua orang yang nyuruh ngomongnya gitu. Teman saya disuruh juga begitu. Enggak. Kalau sebaliknya buktikan aja. Iya. Tahu polarisasi. Rindu nih. Ini sebenarnya untuk mancing ini. Sebenarnya kita tuh pertanyaannya gak terlalu meters-meters amat. Cuma untuk memancing. Karena kalau bicara ini ekonomi gak mungkin ketawa begini. Tawa-tawa bijak ini misalnya. Tapi kan kita lihat misalnya Mas Hasto kan katanya menyimpan video-video yang akan menggegerkan. Kan, membuat ini kalian, bahkan nama Bu Iriana disebut-sebut katanya. Itu Mr. Q melihatnya gimana tuh ancaman itu tuh? Ini kan bisa kalau nggak membuat salah sih videonya instabilitas. udah dititipkan sama Bu Koni kan, Konirhan Kundini, dan Bu Koni udah 2 kali bicara di podcast kalau nggak salah. Yang pertama itu ya coba waktu yang pertama itu ngomong apa Bu Koni? Apa yang dikatakan? Ya, waktu di tempatnya Bang Akbar, Pak Hasto ngomong bahwa Pak Jokowi lah yang memerintahkan Mas Anies untuk ditersangkakan di KPK. Satu, yang kemarin yang kedua, revisi undang-undang KPK itu Pak Jokowi yang pengen untuk melindungi Bobi dan Gibran dari jeratan hukum karena akan maju pilkada. Yang pertama kan kalau bicara soal Mas Anies kan nggak tersangka. Gitu. Jadi nggak kejadian tuh yang diomongkan itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal revisi undang-undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Lagian kalau undang-undang itu nggak diperlakukan pada faktanya kan sampai hari ini ada nggak masalah hukum yang berkaitan dengan Mas Gibran dengan Mas Bobi gitu? Nggak ada. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja, atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar tapi sebetulnya tidak punya dasar, tidak ada dasar fakta hukumnya lah pada hari ini. Nggak ada kan? Iya. Jadi ini perang opini aja menurut Mas Q. Sampai hari ini saya melihatnya lebih kepada perang opini ya. Ya proses gini. Kalau bicara Pak Prabowo sendiri kan bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan proses-proses hukum yang terjadi pada lingkaran beliau. Misalnya proses hukum yang terjadi pada Menteri KKP pada waktu itu? Edi Prabowo. Kan Pak Edi Prabowo tuh ya bagian dari
tim yang dekat dengan Pak Prabowo. Tetapi apa Pak Prabowo intervensi? Apa kita mendengar bahwa Pak Prabowo mengatakan Edi Prabowo adalah tahanan politik? Rasanya nggak ada. Pak Edi menjalani proses hukum, menjalani hukuman, dan ya itu diterima sebagai sesuatu yang ya kalau memang kejadian ya diterima. Dan masalah-masalah seperti ini kan pernah terjadi juga di partai-partai yang lain. Misalnya di Nasdem, Patrisrio Capella, itu soal apa? Soal suap juga ya. Lupa. Atau Joni Plate misalnya, iya. Sekjen. Terus Joni Plate, kalau Joni Plate kan berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan korupsi di kementeriannya. Itu terjadi juga, orang dekat dari ketua partai juga. Gitu. Sekjen. Sekjen partai. Sekjen partai. Jadi saya kira apa yang terjadi pada Mas Hasto itu, kalau kacamatanya adalah kacamata pidana, itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Ini kasus pidana kok. Jadi saya melihat bahwa konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Tapi kalau pasal-pasal pidana, ya penyuapan, koruptor ya penyuapan aja, koruptor aja gitu. Coba ngomong soal komunikasi pemerintah, jangan Iya, ini kan bagian dari komunikasi. Yang dituduh melakukan tahanan politik siapa? Penguasa. Penguasa siapa? Pak Prabowo. Iya, dia harus. Cuman memang menarik ya kalau kita perhatikan belakangan ini serangan-serangan politik itu tidak lagi hanya pada Pak Jokowi, tapi pada Pak Prabowo. Gitu. Nah itu kenapa menurut Ari? Ya begitulah pandangan beliau. Sungguh menarik. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.